Salam, selamat pagi, salam sehat dan salam apen buat seluruh jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus dimanapun saat ini berada. Kita bertemu kembali dalam renungan harian HKBP Resok Sutoyo pada hari ini, Jumat tanggal 20 Desember 2024. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 10. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Dalam bahasa Batak dikatakan, di bagasanodo holong ni rohai, dada hita maka holongi debata, ibanado maka holongi hita. Jala disuruh do anakna, bahen pardengganan pasaihon dosata. Demikian firman Tuhan. Allah adalah kasih. Jemaat Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Allah adalah kasih yang sempurna, yang tidak ada bandingnya. Allah sendiri yang mengasihi kita, dan Ia datang untuk menyatakan kasih-Nya kepada kita. Kasih Allah adalah akan dunia ini sangat nyata. Dengan kehadiran anaknya Yesus Kristus yang membawa damai yang sempurna. Sesungguhnya kita tidak layak untuk menerima kasih Allah itu. Ketika kita jatuh ke dalam dosa, maka upah yang patut diterima adalah maut. Manusia telah dikuasai oleh dosa. Kasih semakin lama, semakin pudar, yang mendorong manusia hidup dalam kebencian, iri, dan dengki. Tak satu pun yang benar, semuanya telah terperosok dalam dosa, dan maut ada di depan mata. Jemaat Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, kasih Allah begitu besar dan sempurna. Allah sendiri di dalam Yesus Kristus datang mencari manusia yang telah jauh karena dibelenggu oleh dosa. Allah mengutus anaknya sebagai pendamaian dan mengorbankan dirinya tersalib, supaya dengan darahnya manusia dibebaskan dari belenggu dosa-dosanya. Itulah kasih yang besar dan sangat sempurna yang tidak ada taranya. Allah sendiri yang mengasihi kita, bukan kita yang mengasihi Allah. Kasih yang ada dalam diri kita telah terkikis dan lenyap oleh karena dosa-dosa kita. Akibat dosa-dosa kita, kita tidak lagi mengenal Allah. Tetapi Allah mengenal kita, bahwa kita adalah domba-dombanya. Allah tidak menginginkan domba-dombanya binasa akibat dari dosa-dosanya. Dengan kasih yang sempurna, Allah menyelamatkan kita melalui darah dari anaknya
Yesus Kristus, dan keselamatan ada pada kita. Inilah bukti nyata bahwa Allah yang mengasihi kita dengan kasih yang sempurna. Jemaat Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, Allah telah mengasihi kita. Segala dosa dan kejahatan kita telah diampuni dan diberikan keselamatan kepada kita. Tuhan telah menyatakan kasih-Nya kepada kita. Kita yang telah menerima kasih itu sudah sepatutnya hidup penuh dengan kasih. Mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati dan segenap jiwa dan dengan segenap akal budi, dan mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Karena setiap orang yang hidup dalam kasih adalah orang yang lahir dari Allah, karena kasih itu bersumber dari Allah. Marilah kita saling mengasihi, karena Allah telah lebih dahulu mengasihi kita. Bersukacita dan bersyukurlah atas segala perbuatan Tuhan yang penuh dengan kasih, yang telah mengampuni dan memberikan keselamatan bagi kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas waktu yang Engkau berikan kepada kami untuk mendengarkan firman-Mu saat ini. Terima kasih Tuhan atas cinta kasih-Mu yang begitu besar, yang melepaskan kami dari belenggu dosa dan memberikan keselamatan. Kasihilah hidup kami ini, agar kami dapat melakukan segala aktivitas kami pada hari ini. Terimalah doa permohonan kami ini di dalam Yesus Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita. Shalom.